Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya buat kalian. Ya, hari ini saya bikin videonya di rumah nih teman-teman. Jadi hari ini saya mau jawab komentar dari para netizen tentang ikan hampala ya. Ini kenapa saya kontennya di rumah? Ini karena sungainya ini baru sering banjir airnya karena hujan deras kan. Jadi saya bikin konten di rumah. Oke, kita bakal jawab beberapa pertanyaan dari teman-teman perihal tentang persungaian. Yang pertama, apakah ini akan kita langsung jawab to the point atau kita mau muter-muter dulu kayak kita bahas-bahas tentang. Oke, kita lanjut ya. Kita akan jawab pertanyaan pertama dari netizen, dari teman-teman maksudnya, mohon maaf. Saya bercanda, ya serius. Oke, kita akan jawab pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaan pertama, waktu makan ikan hampala. Nah, ini pertanyaannya gitu. Palung ini kapan mangane? Ayo nek palung mangane nek ngelih. Kaya kowe iki barang lho, guys. Pertanyaanmu iso aneh gitu. Kapan kok mangan? Ya aku juga ya. Aduh. Jadi itu ya teman-teman. Kalau ikan hampala itu tiap jam itu makan sebenarnya. Ya kaya menungso nek ngelih madang, atau tapi iki nek le babon-babon alias ikan-ikan besar itu biasanya ada jam-jam tertentu. Kayak waktu pagi banget, kalau enggak menjelang maghrib. Jadi ikan-ikan besar tuh biasanya makannya di jam-jam tersebut. Makanya kenapa saya seringnya mancing hampili, karena alat rekam saya ini belum memadai. Kalau buat ngetik pagi itu nggak kelihatan cuy. Kalau buat ngetik malam, so parah atau. Makanya aku mancing mesti siang teman-teman. Banyak teman-teman yang bertanya ya kayak, Bang nek awan kalau siang ikannya makan ndak no? Ya makan. Saya tuh ngetik berangkatnya siang teman-teman, jam 10 siang itu saya berangkat. Nanti saya pulang sore jam 3 gitu. Itu juga makan, ikannya ya makan. Jadi untuk waktu makan ikan hampala itu kesimpulannya kalau ikan-ikan kecil mau pagi, siang, sore itu tetap makan. Tapi kalau teman-teman target yang gede itu berangkat pagi, kalau bisa waktu subuh itu udah berangkat. Tapi yo aja tok limpe bojomu ndak diseneni kowe ya. Oke. Kalau enggak nanti teman-teman bisa sore banget menjelang maghrib. Itu galak-galaknya yang besar-besar. Cuma ini berdasarkan pengalaman teman-teman saya yang sharing-sharing ke saya teman-teman. Jadi kalau misal ada yang menurut teman-teman siang babone makan ya saya yakin tetap makan. Cuma lebih galaknya atau pagi sama sore mepet maghrib yang babon yang besar. Tapi kalau yang kecil-kecil pagi siang sore mangkat mancing sangger gue ra kerja teko mangkat mancing biasanya tetap nyamber. Oke. Di pertanyaan pertama udah selesai ya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Kalau casting di sungai kecil cocoknya pakai umpan yang ukurannya berapa senti? Nah, iki apa iki? Kalau casting di sungai kecil, ya teman-teman sesuaikan aja. Nganggone ya le cilik-cilik. Pakai umpan itu paling enggak yang paling kecil, kalau ada 1 senti lebih bagus. 1 senti sampai maksimal 6 senti. Itu efisien banget ya digunakan buat mancing di sungai kecil. Mergane iwake iki kadang tanggung-tanggung cilik iki akeh. Jadi ketika kamu memancing di suatu tempat, ya kowe nepake lah. Istilahnya memposisikan umpan sik tok nggo ya cilik-cilik sesuai karo iwake. Sebenarnya ana gede. Untuk sungai kecil teman-teman bisa pakai yang ukuran 1 cm sampai 6 cm. Paling efisien itu. Kalau di sungai besar 6 cm atau 7 cm sampai 13 cm ya itu. Boleh nggak sih mancing di sungai kecil pakai umpan besar ya itu. Nanti biasanya le nyamber size tanggung sampai besar. Kalau pakainya umpan yang besar. Yes. Pertanyaan kedua sudah terjawab. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Bagaimana cara agar ikan mau menyambar umpan? Biasanya cuma ngejar doang, nggak mau nyamber. Nah, ini biasanya ada pada retrieve teman-teman, cara memainkan umpan. Biasanya nek dari teman-teman yang pemula itu belum bisa retrieve, biasanya ikannya itu cuma ngejar doang.
jadi dia nggak nyamber. Terus buat teman-teman yang udah retrieve bener, biasanya pun kadang nggak disamber karena apa? Mainnya retrieve-nya udah bener, ikannya nggak mau nyamber. Piye sih ben iso nyamber? Nah, nanti teman-teman agak kasarin aja. Jadi ketika kita main satu ketukan ya, misal ya main swim nih, satu ketukan. Nanti ketika ikan udah keluar, kasarin, kasih 21, tap kayak gitu. Lebih dikencengin, nanti biasanya nyamber. Lanjut ya, buat teman-teman sepertinya udah cukup itu untuk menjawab pertanyaan ketiga. Kita lanjut ke pertanyaan keempat. Kalau casting di sungai kecil, cocoknya berapa senti? Sorry, itu percuy. Sorry. Ini tadi udah kita jawab ya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kalau casting di air keruh, cocoknya pakai umpan apa bang? Nah, ini asik nih. Kalau di sungai keruh itu biasanya saya pakai umpan stick bait sama popper. Karena umpan-umpan itu ngeluarin splash alias cipratan air. Karena jarak pandang ikan sedikit berkurang, dia biasanya cari umpan itu, makanannya itu dari pertama getaran, kedua splash. Teman-teman kalau pengen pakai yang top water bisa pakai popper sama stick bait karena dua umpan itu mengeluarkan splash. Kalau pengen serang dari dalam bisa pakai minnow karena dia menimbulkan getaran di dalam air sama spoon. Itu bagus. Tapi lebih efisien sih pakai popper biasanya saya. Ya enak juga retrieve-nya satu ketukan. Dan pilih warna-warna cerah untuk mancing di sungai keruh. Tuh. Bisa pakai warna bling-bling mengkilap, bisa pakai warna oranye gitu. Bagusnya pakai yang cerah-cerah kalau di sungai keruh sama yang ngeluarin splash, teman-teman. Kita lanjut lagi ya. Nah, ini masih nyambung sama pertanyaan sebelumnya. Warna yang bagus untuk casting ikan hampala. Nah, sebenarnya untuk warna sendiri itu sugesti masing-masing ya dari para pemancing. Tapi ada beberapa warna favorit saya nih. Saya tuh suka pakai warna hijau, orange campur putih, sama warna kuning. Warna-warna itu warna favorit saya teman-teman. Nah, tapi nanti beda lagi untuk teman-teman yang lain ya. Bisa suka warna ungu mungkin, bisa suka warna biru, nanti masuknya ke sugesti. Jadi kalau pernah dapat pakai umpan warna emas, nah nanti pakainya emas lagi kayak gitu, udah jadi sugesti. Jadi kalau warna sebenarnya kalau saya pribadi ya, dari saya pribadi itu sukanya warna kuning, oranye, hijau sama oranye campur putih. Itu juga bagus. Tapi karena ini dari sugesti saya, kalau nanti untuk teman-teman bebas pakai warna apa aja, insya Allah mau, karena biasanya ikan hampala tuh cari actionnya kayak gitu. Tapi kalau di warna ya nanti pengaruhnya ke sugesti dari para pemancing. Nah, untuk video ini udah saya jawab ya pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semuanya berdasarkan pengalaman pribadi saya. Jadi kalau ada yang nggak pas ya mungkin saya masih banyak perlu belajar lagi ke depannya. Mohon maaf juga untuk mungkin ada kata-kata saya yang kurang pas. Ya, ini karena vlog pertama saya di rumah ya, jadi mohon dimaafkan. Nah, buat teman-teman yang pengen tanya-tanya bisa nanti sertakan di kolom komentar untuk pertanyaannya. Nanti untuk pertanyaan yang terpilih bakal saya bacakan dan insya Allah saya jawab, tapi menurut berdasarkan pengalaman pribadi saya. Nah, kalau ada yang mau sharing-sharing bisa juga nanti di kolom komentar masalah-masalah pertanyaan yang tadi saya bacakan ini. Nah, kalau teman-teman bingung masalah warna atau umpan apa, umpan casingnya beli di mana, nah ini saya promosi ya. Nanti teman-teman bisa buka di Instagram Kalen Fishing Shop. Di situ sudah menyediakan berbagai macam umpan yang pastinya terbukti ampuh untuk memancing ikan hampala. Yang itu biasa saya pakai itu. Saya pakainya umpan-umpan dari Kalen Fishing Shop. Saya sudah disupport banyak dari Kalen Fishing Shop. Jadi thank you ya, saya selalu di endorse sama Kalen Fishing Shop. Buat teman-teman yang pengen belanja bisa langsung cek. Nanti untuk link pembelian saya sertakan di deskripsi. Oke, ngobrol-ngobrol kali ini sepertinya bakal kita akhiri ya cuy.
Kita akan lanjut lagi di video yang akan datang. Oke, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Tetap ikuti ruat kalian istimewa. See you next time. Goodbye.